Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Mengusung tema membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital, DWP BNPT menggelar upacara HUT DWP ke-23 di kantor BNPT Sentul pada 9 Desember 2022. Acara ini dihadiri langsung oleh segenap anggota DWP BNPT, Kepala BNPT, pejabat tinggi Pratama, pejabat tinggi media, serta staf di lingkungan BNPT. Rayakan HUT Dharma Wanita Persatuan atau DWP ke-23, DWP BNPT gelar upacara perayaan di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Dihadiri oleh anggota DWP BNPT, Kepala BNPT, pejabat tinggi Pratama, pejabat tinggi media, serta staf di lingkungan BNPT, acara terselenggara dengan hangat. Dilaksanakan di Aula Indonesia Harmoni, acara diawali dengan doa, dilanjutkan dengan laporan kerja DWP BNPT RI oleh Ketua DWP BNPT Ibu Kiki Dedi Sambowo dan sambutan Ketua DWP yang dibacakan oleh Penasihat DWP BNPT Ibu Ira Boy Rafli. Saya selaku Penasihat DWP BNPT, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 untuk Dharma Wanita Persatuan. Mari kita terus bergerak untuk membangun Indonesia dengan semangat pemberdayaan dan penguatan kepemimpinan perempuan. Terima kasih. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar turut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DWP BNPT yang telah berkontribusi di berbagai bidang antara lain sosial, budaya, kesehatan, serta bidang agama. Jadi semoga saja ke depan dengan peran ibu-ibu DWP juga bisa membangun semangat persatuan dengan entitas dari wanita-wanita atau perempuan dalam berbagai organisasi yang ada di Indonesia. Tahun ini, DWP mengusung tema membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Sesuai dengan anggota Dharma Wanita Persatuan, tema ini menggambarkan perempuan cerdas yang mampu memperkuat ketahanan keluarga dengan sadar akan teknologi dan tidak apatis terhadap perkembangan zaman. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam penanggulangan terorisme, BNPT bersama tokoh adat dan agama Aceh menyelenggarakan deklarasi kesiapsiagaan nasional di Aceh. Hal ini dilaksanakan guna mendorong kesadaran kelompok masyarakat akan kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme. Sebagai provinsi di ujung barat Indonesia, Aceh turut serta menjadi garda terdepan bangsa Indonesia dalam menjaga dan mempertahankan kebudayaan, adat istiadat, serta toleransi di masyarakat. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar deklarasi kesiapsiagaan nasional di Aceh pada 13 Desember 2022. Acara dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, didampingi oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Maijen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhendra, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Aceh. Mewakili PJ Gubernur Aceh, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Aceh, Mas Rimin, sampaikan bahwa kesiapsiagaan nasional merupakan upaya untuk mendorong peran dan kesadaran masyarakat agar aktif mendukung implementasi kebijakan penanggulangan terorisme. Senada dengan hal tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa persiapan kesiapsiagaan nasional merupakan upaya yang tidak mudah, serta komitmen yang besar dari seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi dalam penanggulangan terorisme. Kesiapsiagaan itu lebih kepada langkah-langkah mitigasi agar semua kita bangkit bersama untuk waspada, untuk kita berhati-hati, dan kita semua memiliki kesadaran bahwa ancaman terorisme bisa
kapan saja terjadi dan bisa menimpa kepada siapa saja. Oleh karena itu, dalam konteks bagian dari mengedukasi masyarakat, acara-acara ini diharapkan seperti mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita semua harus jauh dari karakter-karakter dari ideologi terorisme itu sendiri. Bersama BNPT, seluruh peserta yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Aceh turut membacakan deklarasi kesiapsiagaan nasional yang berisikan pernyataan untuk setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi kebinekaan, bersinergi menolak intoleransi dan radikal terorisme, mendukung kesiapsiagaan nasional, serta mewujudkan Indonesia damai. Selanjutnya, deklarasi ditandatangani oleh Kepala BNPT serta perwakilan dari tokoh adat dan agama di Aceh. Sebagai langkah mitigasi pencegahan ideologi radikalisme di kalangan generasi muda, BNPT menggelar dialog kebangsaan di Universitas Syah Kuala Aceh. Dialog kebangsaan ini disampaikan oleh dua narasumber, yaitu Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Majen TNI Nisan Setiadi dan pengamat geopolitik Timur Tengah Dina Sulaiman. Melibatkan masyarakat dalam melakukan pencegahan terorisme di Aceh, BNPT laksanakan dialog kebangsaan bersama Sivitas Akademika melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Aceh. Dilaksanakan pada 14 Desember 2022 di Universitas Syah Kuala, Kepala BNPT hadir didampingi oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi, dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhaendra. Turut hadir dalam acara ini yakni Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Aceh Mas Rimin, Rektor Universitas Syah Kuala Prof. Dr. Marwan, serta Ketua FKPT Aceh Muklisuddin Ilyas. Di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Syah Kuala dan Sivitas Akademika lainnya, Kepala BNPT sampaikan pentingnya sikap toleransi di tengah kalangan Sivitas Akademika. Hal serupa turut disampaikan oleh Rektor Universitas Syah Kuala Prof. Dr. Marwan. Jika kita telusuri, radikalisme hampir selalu dimulai dari sikap intoleran. Sikap tidak menghargai dan tidak menghormati orang lain ini menjadi sangat berbahaya. Mengingat bangsa ini hidup dalam keberagaman. Keberagaman dalam aspek agama, sosial, dan sebagainya. Maka jika kita tidak memiliki sikap toleransi terhadap segala perbedaan, maka interaksi kita sangat potensial menimbulkan gesekan. Oleh sebab itu, pencegahan paham radikalisme ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk bagi kita di kampus Universitas Syah Kuala dan kampus-kampus lain di Aceh. Pada dialog kebangsaan ini, materi disampaikan oleh dua narasumber, yakni Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Majen TNI Nisan Setiadi, yang menyampaikan materi sinergi pencegahan terorisme bersama masyarakat dan perguruan tinggi, serta oleh pengamat geopolitik Timur Tengah Dina Sulaiman, yang menyampaikan materi pemahaman geopolitik dan bina damai melalui literasi digital mencegah paham radikal terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan, bahwa narasi yang di Universitas Syah Kuala bertujuan sebagai langkah mitigasi dalam pencegahan ideologi radikalisme di kalangan generasi muda. Tapi minimal narasi-narasi yang kita sampaikan di USK ini bisa juga bagi narasi yang kita sampaikan kepada masyarakat luas, terutama di kalangan kampus ya, yang tentu hasil-hasil dialog kita ini kita sampaikan ke masyarakat, ke forum rektor seperti itu. Jadi intinya kita memaksimalkan langkah-langkah mitigasi, mencegah jangan kalangan anak muda mudah jatuh hati dengan tawaran-tawaran ideologi terorisme. Kepala BNPT berpesan kepada para mahasiswa untuk berperan aktif menjaga negara, serta menjadikan Aceh sebagai garda terdepan dalam menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang didasarkan pada moralitas, budaya, dan nilai agama.
Konsisten dalam upaya pencegahan penyebaran terorisme di Nusantara, Kepala BNPT dan jajaran sambangi ujung barat Indonesia, yakni Kota Sabang. Dalam kunjungan ini, Kepala BNPT meresmikan warung NKRI Sabang serta menggelar dialog kebangsaan bertajuk Bersinergi Membangun Generasi Nusantara Harmoni. Sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas dalam melakukan penanggulangan terorisme, radikalisme di Indonesia, BNPT terus berupaya mewujudkan perdamaian dan keamanan dengan memiliki program kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Kepala BNPT beserta jajaran turut sambangi Kota Sabang dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Aceh pada Kamis 15 Desember 2022. Sabang dikenal dengan titik 0 kilometernya dan dijuluki sebagai The Golden of Island, berada di bagian paling ujung barat Indonesia. Memiliki lokasi geografis yang sangat strategis, menjadikan Sabang sebagai pintu perbatasan dengan negara tetangga, antara lain Malaysia dan Thailand. Dihuni dengan jumlah penduduk sebanyak 35.220 jiwa, menjadikan lokasi ini penting untuk terus meningkatkan imunitas masyarakatnya agar tidak mudah terpapar ideologi transnasional dari negara tetangga. Karena negara tetangga ini yang tentunya kita semua tahu lah. Dan tentu pintu masuk ke Indonesia melalui Pulau Sabang ini, termasuk pulau-pulau terluar yang ada di sekitarnya, ini juga bisa menjadi sasaran strategis ya, bagi jaringan radikal terorisme untuk bisa melakukan penetrasi ke negara kesatuan Republik Indonesia. Bertujuan dalam meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang kecintaan terhadap Indonesia dan bahaya akan ideologi transnasional, BNPT memiliki program kerja unggulan dan diterapkan di Kota Sabang. Hari ini dan juga beberapa waktu ke depan, antara lain kita upayakan kita bisa menyelenggarakan program Warung NKRI, di mana Warung NKRI merupakan salah satu program kita untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Bertepatan dengan peresmian Warung NKRI Sabang, turut dilaksanakan dialog kebangsaan bertajuk Bersinergi Membangun Generasi Nusantara Harmoni. Dialog ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Nisan Setiadi, Pejabat Wali Kota Sabang Reza Pahlevi, Wakil Ketua MPU Aceh Muhib Putarbari, serta Ketua KNPI Aceh Aulia Rahman. Kedepan warung ini akan terus berlanjut untuk menjadi wadah penyebaran narasi yang membangun imunitas masyarakat Sabang dari virus-virus intoleransi, radikalisme, terorisme. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.